Selamat pagi semuanya, kita akan masuk pada materi berikutnya dengan judul pidato persuasif. Oke, sebelum materi disampaikan, Ibu harapkan semuanya konsentrasi supaya materi hari ini bisa kamu pahami dengan baik ya. Nah, saya ulangi, kita bicara tentang pidato persuasif. Pidato persuasif adalah bagian dari teks eksposisi. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Jadi tidak bertele-tele, semuanya bisa dipahami dengan jelas. Nah, kemudian karena itu adalah bagian dari persuasi, eksposisi, ya berhubungan ya. Jadi kita perlu tahu dulu apa itu eksposisi, apa itu persuasif. Kita membandingkan ya secara singkat. Perbandingannya adalah eksposisi memiliki sifat ilmiah atau pernyataan yang bersifat non-fiksi. Sementara persuasif menyampaikan pendapat dengan tujuan membujuk secara halus, logis, dan jelas. Ya, oke, kita lihat sedikit. Eksposisi itu ada sifat ilmiahnya, artinya pengetahuan, bukan sesuatu yang dicari-cari. Kemudian non fiksi, jadi bukan cerita atau ucapan-ucapan rekaan kayak novel, beda. Kalau novel itu masuk fiksi, sementara eksposisi itu non fiksi. Nah, persuasif bagian dari eksposisi. Nah, penyampaiannya halus atau bahasa Inggrisnya soft, logis atau masuk akal atau bisa diterima dengan akal kita, dan jelas. Nah, berikutnya ciri pidato persuasif. Ciri pidato persuasif adalah satu, bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Jadi pidato persuasif itu ketika kita mendengar, maka kita perlu memahaminya. Baru kemudian apa yang kita pahami itu perlu dilakukan atau dipraktekkan. Nah, berikutnya menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Apa itu membangun? Membangun artinya merubah seseorang dari yang belum terlalu baik jadi baik. Jadi pidato persuasif, orang bicara-bicara pasti punya maksud, punya sifatnya. Membangun berarti merubah ya, bukan kayak bikin rumah kemudian disusun-susun bangun begitu, bukan. Membangun pola pikir, merubah cara berpikir, merubah pola berkata-kata atau berucap dengan orang lain. Nah, pasti dimulai dengan kita, oh ya, kita dengar pidato persuasif, kemudian kita berubah. Berikutnya, menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Jadi ada masalah yang dibahas di dalamnya dan kemudian kita pecahkan. Bukan kayak telur dipecahkan, bukan. Jadi ada masalah, ada persoalan, ada problem dibahas. Dan lewat pidato kita akan tahu, oh ini perubahannya. Nah, ciri yang paling terakhir dari pidato persuasif adalah berisikan fakta. Tahu dong fakta? Kita kan sudah belajar kemarin apa fakta, apa itu opini. Nah, fakta itu adalah yang benar-benar terjadi. Nah, setelah kita tahu cirinya, kita lihat fungsi. Fungsi pidato persuasif apa sih? Pertama, mengajak halayak ramai. Tahu halayak ramai? Orang banyak. Jadi bukan dua orang berbicara, kemudian berkomunikasi
dan menyampaikan unek-unek. Bukan itu. Fungsi pidato persuasif adalah mengumpulkan orang banyak, ramai, dan dia menyampaikan. Apa sih informasi yang akan diberikan kepada halayak ramai atau kerumunan massa atau orang banyak ini? Nah, dan berikutnya fungsi yang terakhir adalah memberikan motivasi kepada pendengar. Jadi berapa banyak halayak yang terkumpul, berapa banyak orang yang hadir mendengarkan pidato persuasif, kemudian dimotivasi. Dimotivasi artinya didorong, dikasih semangat untuk supaya jadi lebih baik, jadi berubah tatanan masyarakatnya, jadi punya pemikiran-pemikiran dan ide-ide lebih bagus untuk keadaan satu RT misalnya, atau satu daerah misalnya, atau bahkan satu negara. Itu apalagi di musim pandemi kan, bagaimana ketika kita dengar pidato kemudian kita diajak seperti ini. Nah, itu salah satu fungsinya. Nah, kemudian tujuan pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif adalah memiliki pokok atau topik masalah yang akan diuraikan. Jadi harus ada masalah, ada pokok-pokok yang akan diuraikan atau disampaikan sesuai dengan tema dan tentunya dikuasai oleh seseorang yang sedang berpidato. Bagaimana mungkin dia mau membawa perubahan, dia mau menyampaikan sesuatu yang logis kalau dia tidak menguasai topik yang sedang dia sampaikan. Tujuan kedua adalah memiliki kecakapan. Kecakapan artinya kemampuan atau kepintaran seseorang, bukan dalam bentuk pengetahuan. Jadi kecakapan atau kemampuan untuk menyampaikan pidato tersebut sehingga orang bisa mendengar. Misalnya, bahasanya jelas, sederhana, dia tahu masyarakat yang hadir seperti apa tingkat pendidikannya, kehidupan sosialnya, sehingga pidato yang sementara didengar oleh orang banyak punya artinya sampai atau mendarat. Kalau pesawat mendarat di bandara. Jadi kalau tujuan pidato persuasif, bupati misalnya, wali kota misalnya sedang menyampaikan pidato, fakta-fakta disampaikan, kemudian jelas, lugas, dan singkat. Seorang wali kota akan bilang bahwa ini yang harus dilakukan oleh masyarakat. Atau kalau di sekolah, ya kepala sekolah, atau lebih rendah lagi wali kelas memberikan penyampaian tapi dalam bentuk pidato persuasif. Wah, bagaimana ya rasanya ya, kalau gurita kemudian menyampaikan perubahan tapi dalam bentuk pidato, kira-kira seperti apa ya? Oke, kemudian tujuan pidato persuasif, kita lihat berikutnya, memiliki isi yang mengandung pengetahuan. Jadi isinya mengandung pengetahuan. Kalau orang pidato di tengah-tengah halayak ramai, bicara-bicara sembarangan, bicara-bicara yang tidak ada bobotnya atau tidak ada isinya, itu bukan pidato persuasif. Itu ngomong arung ngidul. Tapi yang dimaksud dengan pidato persuasif adalah dia punya tujuan yang jelas yang akan dibicarakan. Dia ingin merubah misalnya pola keadaan sekolah, bagaimana supaya tidak membuang sampah dengan baik, tidak membuang sampah sembarangan, maksudnya mengatur kehidupan lingkungan dengan benar. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa, kita masih pandemi, bagaimana kita mengatur lingkungan sekolah? Kalau begitu pidato persuasifnya adalah seorang kepala kelurahan misalnya, Pak Lurah atau bupati atau wali kota, kemudian gubernur, dia menyampaikan bahwa ayo kita merubah pola kehidupan masyarakat supaya pandemi ini pelan-pelan bisa hilang. Berikutnya, memiliki topik yang terjalin antar hubungan yang harmonis. Jadi topiknya itu punya hubungan, topik yang dimunculkan atau paragraf yang ada itu kemudian topiknya disambungkan, kemudian tujuan dari pidato itu
sampai kepada para pendengar. Dan bagaimana supaya pidato kita di kelas 9 ini bisa bagus dalam versi anak kelas 9? Kita belum sampai pada pejabat, nggak apa-apalah, tapi nggak apa-apa sambil mimpi jadi pejabat ya, dari struktur pidato persuasif yang dibuat oleh kita nanti. Strukturnya atau susunannya adalah: satu, ada salam pembuka. Nah, kan kalau kita mau ke rumah orang harus ada salam pembuka. Kalau kita mau ngapa-ngapain sebagai orang-orang yang punya akhlak yang baik, harus ada salam pembuka, menyapa orang. Nah, ucapan salam kepada para pendengar, entah itu assalamualaikum, entah itu ucapan secara nasional, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau salam sejahtera, atau apapun itu, pokoknya harus disalam ya, walaupun dalam bentuk lisan. Nah, kemudian pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Berisinya tentang gambaran dari pidato tersebut. Jadi kita mau pidato, kita sampaikan dulu di pendahuluan. Pidato saya pagi hari ini atau siang hari ini adalah tentang bla 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 bla. Gitu. Kita gambarkan sedikit, 1-2 kalimat tentang pidato kita, baru masuk ke isi. Jadi isi pidato kita apa? Nah, supaya maksud dan tujuan bisa sampai. Jadi isi pidatonya juga jelas, bertahap. Akhirnya yang mendengar juga, oh ini toh maksudnya si A, si B, si Juan, si Bima, Roman menyampaikan. Nah, kemudian setelah kita menyampaikan maksud dan tujuan dalam pidato persuasif, baru tadi kita mulai dengan salam, berarti kita juga harus pamit dong. Nah, jadi kalau tadi salam pembuka baru datang, maka kita juga harus menutup dalam pengertian salam penutup. Nah, kira-kira di salam penutup itu apa? Enggak langsung assalamualaikum selesai, tidak, tapi berisikan kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan dulu. Pidato saya hari ini adalah mari kawan-kawan supaya kita menjaga kebersihan rumah kita, sekolah kita, lingkungan kita, supaya kita hidup sehat. Jadi kalau kita sehat, diri kita sehat, keluarga kita sehat, lingkungan kita sehat, negara kita sehat, maka kita akan merasa aman, tentram. Demikian pidato saya, baru kemudian salam penutup. Nah, semoga pembelajaran secara daring dan informasi dalam kurun waktu yang tidak biasanya, karena memang daring dibatasi, maka setelah Bu Rita menyampaikan tentang materi kita hari ini, Ibu harapkan masing-masing di rumah sudah bisa membuat pidato persuasif secara sederhana. Ingat, harus ada faktanya, jelas apa yang akan kita sampaikan, dan harus ada pembaharuan untuk teman-teman atau para pendengar. Nah, pidato itu ditulis dulu di buku, kemudian dikirim secara tulisan, tetapi itu tugas pertama. Yang kedua adalah silakan berpidato, kemudian minta tolong orang di rumah untuk merekam pidato kamu, karena Bu Rita juga harus tahu bagaimana intonasinya, bagaimana pengucapan atau vokalnya, dan apakah maknanya sampai. Pemenggalan katanya juga harus jelas, apakah sesuai dengan apa yang ada di tulisan. Ya, oke. Selamat membuat pidato. Semoga ini adalah langkah awal untuk kamu menjadi penyusun pidato yang persuasif. Selamat pagi, sampai berjumpa di materi selanjutnya.